Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan Kitab Thaharah di bab wudu dalam membahas kitab Ad-Durarul Al-Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu itu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Maidah. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Ini di ayat ini seluruh anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat ini, maka seluruhnya merupakan kewajiban dari berwudu. Yang pertama Allah bilang apa? Faghsilu wujuhakum. Allah katakan, Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai al marafiq, sampai melewati siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, Allah katakan usaplah kepala-kepala kalian. Kita sudah ajarkan juga kemarin pembahasan bagaimana cara mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai melewati mata kaki. Ini adalah hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Hal-hal yang wajib dalam berwudu. Juga kita telah tambahkan tentang kewajiban-kewajiban yang wajib dalam berwudu adalah at-tartib. Adalah tertib, berurutan ketika berwudu. Tidak boleh dia kedepankan cuci muka, dia cuci tangannya dulu baru cuci muka, atau dia usap kepalanya dulu baru dia cuci wajahnya. Tidak boleh. Tapi mesti tertib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di ayat ini Allah urut dari hal-hal yang dicuci, kemudian hal-hal yang diusap, kemudian dicuci lagi. Tertib seperti ini, yaitu ada yang dicuci, ada yang diusap, ada yang dicuci lagi. Ini menunjukkan bahwa tertib dalam berwudu itu apa? Hukumnya wajib. Apa kemarin ada ayatnya? Jadi antum harus ingat ya. Kalau ditanyakan tentang dalil-dalilnya, antum harus ingat. Yaitu ayat yang kemarin kita katakan. Apa ayatnya kemarin? Tuliskannya supaya tidak menghayal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati." Idza qumtum ila as-sholati. Apa yang pertama dicuci? Allah katakan faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal al-marafiq. Apa lagi yang berikutnya? Apa lagi? Wamsahu bi ru'usikum. Allah katakan wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum ilal al-ka'bayn. Ini dalil yang menunjukkan tentang tertib. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka yang pertama kali engkau lakukan apa? Faghsilu wujuhakum, mencuci wajah-wajah kalian." Ini yang pertama. Wa aydiyakum ilal marafiqi, yang ini yang kedua. Ya kan? Wamsahu bi ru'usikum, ini yang ketiga. Ya kan? Wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan ini yang keberapa? Yang keempatnya dari hal-hal yang diwajibkan. Dari mana ketentuan atau kewajiban
tertib ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan di tengah-tengah ini sesuatu yang diusap. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Allah letakkan di tengah-tengah di antara hal-hal yang dicuci. Padahal di antara keindahan bahasa Arab itu ketika hal-hal yang banyak itu disebutkan secara bersama, kemudian baru yang sedikit disebutkan secara terpisah. Tapi di ayat ini yang banyak disebutkan apa? Tidak secara bersama, berurut dia. Nah, ini menunjukkan tentang dalil bahwa berwudu itu diantara kewajibannya adalah tertib. Dia mulai dari apa yang Allah mulai dengannya. Makanya Nabi katakan apa? Fabda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Tapi itu dalil tentang kewajiban untuk tertib. Kemudian yang berikutnya tentang kewajiban yang berikutnya juga adalah al-muwalah. Al-muwalah itu apa artinya? Dia tidak memutus wudunya dengan waktu yang lama, durasi waktu yang lama. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya tentang mustahabbat al-wudu. Tentang mustahabbat al-wudu. Ini pembahasan yang penting juga buat kita semuanya tentang mustahabbat al-wudu. Artinya hal-hal yang disunahkan dalam berwudu, mustahabbatul wudu. Hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, faslun fi mustahabbatihi. Yustahabbu at-tathlitu fi ghairi ra'si wa italatul ghurrah wa tahjil wa taqdimus siwaki wa ghuslul yadaini ila rusghaini thalathan qabla syuru'i fi ghasli al-a'dha'i al-mutaqaddimah. Tapi ini hal-hal yang disunahkan dalam berwudu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Hanya saja di sini nanti akan ada pembahasannya sebab ada beberapa hal yang dimasukkan oleh Imam Asy-Syaukani sebagai hal-hal yang disunahkan. Namun hal tersebut sebenarnya bukan perkara yang disunahkan. Beliau katakan yang pertama, yustahabbu at-tathlith. Yang pertama dari hal-hal yang disunahkan adalah at-tathlith. Adalah at-tathlith. Baik. Pertama adalah adalah apa? At-tathlith. At-tathlith. Ya kan? Yaitu dia berwudu, mencuci anggota-anggota wudu, ya kan? Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Beliau katakan fi ghairi ra'si. Fi ghairi ar-ra'si. Maksudnya anggota-anggota wudunya kita dari kepalanya kita, dari tangannya kita sampai kakinya kita itu dicuci, sunnahnya dicuci sebanyak 3 kali. Dicuci sebanyak 3 kali, kecuali kepala. Kepala itu diusap 1 kali saja. Diusap 1 kali saja. Jadi kita hanya ambil air, dikebaskan begini, baru kita usap di kepala kita. Dan ini cuma 1 kali saja. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. At-tathlithu fi ghairi ra'si. Yang kedua beliau katakan adalah italatul ghurrah. Italatul al-ghurrah. Baik. Yang ketiga at-tahjil. Yang ketiga adalah at-tahjil. Nanti kita akan jelaskan juga makna dari at-tahjil. Italatul ghurrah, al-ghurrah itu adalah muqaddimatur ra'si. Ini al-ghurrah itu bagian depan dari rambut kepala ini. Ini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita apa? Ubun-ubun. Ini namanya apa? Al-ghurrah. Ya? Jadi al-ghurrah itu apa? Bagian depan dari kepala kita, tempat tumbuhnya rambut. Adapun at-tahjil, tahjil itu yaitu bagian dari kaki. Tahjil itu apa? Tahjil itu mata kaki kita. Ya? Itu hal-hal yang disunahkan berikutnya. Kemudian yang berikutnya wa taqdimus siwak. Dia memulai dengan apa? Bersiwak. Wa ghuslul yadaini. Ini dia. Wa taqdimus siwak wa ghuslul yadaini ila rusbayn. Ini hal-hal yang berikutnya. Taqdim as-siwak. Taqdimu
as-siwak, dan yang kelima wa ghuslu al-yadaini qabla syuru'i. Tapi ini hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, mencuci anggota-anggota wudu selain kepala itu 3 kali. Yang kedua, itolatul ghurrah, yaitu dia mengambil ketika dia mencuci wajahnya, itu dia mengambil bagian sedikit dari rambutnya, ubun-ubunnya. Yang ketiga adalah at-tahjil, itu ketika dia berwudu maka dia melewati mata kakinya sampai ke atas betisnya. Yang berikutnya takdimus siwak, sebelum dia berwudu dia bersiwak dulu. Dia bersiwak. Kalau sekarang kita sikat gigi dulu ya. Dan yang terakhir adalah mencuci kedua tangan sebelum memulai hal-hal yang tadi. Sebelum kita berwudu, kita cuci tangan kita 3 kali. Ini hal-hal yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dia katakan, sekarang kita jelaskan tentang dalil-dalil dari hal ini. Baik, tentang yustahabut tathjid, tentang disunahkannya tathjid fi ghairi ra'si. Baik, hal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa tathjid, mencuci 3 kali dari anggota wudu, itu merupakan pilihan dari hal-hal yang disunahkan. Sebab telah datang juga hadits-hadits yang lainnya yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu beliau juga mencuci anggota-anggota wudunya 2 kali. Dan juga telah datang juga hadits yang lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu ketika mencuci anggota-anggota wudunya kan 1 kali. Artinya tathjid ini itu batasan terakhir ketika seseorang mencuci anggota wudunya. Tidak boleh dia lebih dari 3 kali, 4 kali misalnya, karena airnya banyak, ya kan? Kotorannya banyak, airnya banyak. Tidak boleh. Diambil air 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi yang tathjid. Seperti misalnya dalil yang menyebutkan tentang, jadi tathjid ini adalah kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau kebanyakannya di setiap wudunya beliau mencuci 3 kali. Akan tetapi hadits-hadits yang menjelaskan tentang Nabi SAW juga terkadang beliau mencuci dengan 2 kali. Ini banyak juga yang disebutkan di kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jelaskan. Contohnya seperti hadits yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid, demikian juga dari sahabat yang lain seperti sabda Nabi SAW. Nabi katakan annahu, atau dikatakan bahwasanya annahu tawaddo'a marrataini, bahwa Nabi SAW itu berwudu 2 kali. Mencuci anggota wudunya 2 kali. Dalam hadits yang lainnya, ini hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya kan? Dari sahabat Abdullah bin Zaid. Hadits yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW juga terkadang mencuci 1 kali. Cuci tangannya 1 kali, wudu 1 kali, berkumur-kumur 1 kali, wajah 1 kali, seperti itu. Ini seperti hadits juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi berkata, atau beliau berkata, annahu tawaddo'a marratan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencuci anggota-anggota wudunya 1 kali. Kalau begitu kita katakan di situ yustahabut tathjid fi ghairi ra'si, ini pilihan. Batasan paling terakhirnya ketika dia mencuci anggota-anggota wudunya adalah 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Wajibnya adalah 1 kali, sunnahnya 2 kali, dan sunnah yang terakhir adalah 3 kali. Tapi itu untuk apa? Untuk yustahabut tathjid. Yang berikutnya, itolatul ghurrah wa tahjil. Itolah al-ghurrah wa tahjil, yaitu dia memanjangkan al-ghurrah. Al-ghurrah tadi yang kita katakan bahwa dia adalah bagian depan dari rambut di bagian depan kepala, gitu. Itu kalau kita bilang apa tadi? Ubun-ubun, ya kan? At-tahjil tadi apa?
mata kaki ya, mata kaki. Ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya saja di sini di hadits ini masya Allah ada pendapat atau ada kalam di sini, nanti akan kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Nabi katakan ini tentang itaatul ghurra wa tahjil ya, tentang itaatul ghurra wa tahjil. Nabi katakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi katakan sesungguhnya umatku itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka gurrah, ya kan? Wajah mereka itu berseri-seri, bercahaya, min atharil wudu, karena bekas dari wudu mereka. Sampai di sini batasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah pun berkata, "Faman istata'a minkum." Abu Hurairah pun berkata, "Faman istata'a minkum an yutilla gurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Baik. Kemudian ketika Abu Hurairah mendengar di sini, sesungguhnya umatku nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka itu berseri-seri, bercahaya, karena bekas dari air wudu mereka. Setelah itu Abu Hurairah berkata, maka barang siapa yang mampu untuk memperpanjang gurrahnya, cahayanya, gitu kan, maka hendaknya dia lakukan. Oleh karena itu Abu Hurairah di antara ijtihad beliau ketika beliau berwudu mencuci wajahnya, itu beliau mengambil sedikit dari ubun-ubunnya. Ketika beliau mencuci kakinya, itu sampai melewati mata kakinya. Tidak sampai melewati apa? Mata kakinya. Karena beliau berijtihad dari hadits ini. Barang siapa yang mampu, atau beliau katakan, sesungguhnya umatku nantinya akan dikumpulkan pada hari kiamat gurran muhajjalina min atharil wudu, dalam keadaan wajah-wajah mereka berseri-seri, bercahaya-bercahaya, disebabkan apa? Bekas dari wudu mereka. Ini juga jamaah sekalian merupakan bentuk dari al-busyrah atau kabar gembira dari Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW nantinya akan mengenal kita semuanya, mengenal kita disebabkan apa? Bekas wudu kita. Jadi bekas-bekas wudu kita nantinya akan bercahaya, dan itulah yang akan dikenal nantinya. Makanya kisah yang sering kita dengar tentang Nabi SAW itu nantinya di akhirat itu akan mendapatkan apa? Telaga nantinya. Mendapatkan telaga. Di hari ketika Masya Allah manusia semuanya dikumpulkan, ya kan? Matahari didekatkan di atas kepala mereka, orang-orang penuh dengan minum di telaga Nabi SAW. Tapi Masya Allah, ketika ada orang dari hamba-hamba Nabi SAW datang mau minum di telaga itu, mereka diusir. Nabi kenal mereka, kenapa? Karena mereka memiliki bekas-bekas wudu di wajah-wajah mereka. Diusir mereka. Nabi bertanya, ya Allah, ini umatku dikenal karena dari mana? Dari bekas wudu mereka. Apa ucapan dari Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Tapi jadi itu aja, Masya Allah. Wudu kita nantinya akan menjadi apa? Cahaya yang akan menjadi alamat bahwa kita adalah umat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita di sini memperbaiki tentang tata cara dari wudu kita. Tapi ketika kita mengetahui bahwa hadits ini ternyata ucapan dari faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al itu bukan bagian dari hadits Nabi. Kalau kita
mencuci wajah, kemudian mengambil sedikit dari ubun-ubun atau mencuci kaki sampai ke batas betis, itu bukan bagian dari hal-hal yang disunahkan. Kenapa? Karena itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu hanya ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paham tuh di sini? Tapi yang berikutnya, di antara hal-hal yang disunahkan juga, yaitu takdimus siwak. Dia mendahului wudunya dengan bersiwak. Insyaallah dia bersiwak. Dia bersiwak. Siwak itu sama saja apakah antum pakai siwak asli atau kita pakai sikat gigi misalnya. Ya, sama saja. Artinya hanya saja kalau kita pakai siwak itu lebih mudah ya, sebenarnya lebih mudah. Tidak perlu bawa pasta gigi, ya kan? Cuman batang kayu kecil saja gitu. Disimpan di mana? Di saku. Kayaknya orang-orang Yaman itu selalu kayak gitu ya, gigi-giginya mereka bersih-bersih. Kenapa? Setiap kali berwudu, setiap kali sholat mereka bersiwak. Gitu. Bersiwak terus. Tentang sunnahnya bersiwak ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi ma'a kulli wudu'in." Laula an asyqa ala ummati, saya tulis saja ya supaya antum lihat dalilnya. Nabi katakan tentang takdimus siwak ini. Nabi katakan ini kenapa, nanti kita akan jelaskan dari mana sisi disunahkannya. Itu apa? Laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, ma'a kulli wudu. Ma'a kulli wudu. Nah dikatakan kalau seandainya saya tidak takut untuk memberatkan umatku, maka sungguh saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Ya kan? Nabi bilang kalau seandainya beliau tidak takut untuk memberatkan umatnya Nabi, kita semuanya, maka pasti Nabi akan menyuruh kita untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hanya saja kan? Nabi takut untuk memberatkan umatnya kita. Makanya al-amr di sini, perintah di sini apa? Asalnya perintah apa? Wajib. Karena Nabi khawatir kita diberatkan, maka ini pun apa? Dianggap sebagai sesuatu yang mustahab, disunahkan. Perhatikan di sini ya, kita ulangi lagi. Sisi kenapa laula an asyqa ala ummati, kenapa bersiwak itu hukumnya sunnah mustahab, bukan perkara yang wajib? Karena Nabi yang bilang, saya apa? Khawatir memberatkan umatku, berat nanti mereka. Kalau begitu perintah di situ apa? Bermana apa? Sunnah. Paham di sini? La amartu, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Cuman karena Nabi khawatir untuk memberatkan mereka, memberatkan umatnya, maka siwak pun apa? Tidak diperintahkan lagi. Tapi cuma apa? Disunahkan saja. Dengan untuk bersiwak juga, masya Allah, pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri kita bersiwak, gitu. Sembarang saja yang penting bisa bersih giginya kita. Ada padatnya untuk bersiwak ini, sama halnya dengan kita apa? Mencuci menyikat gigi juga. Kalau seandainya kita bersiwak untuk menjaga kebersihan gigi supaya ini sudah bersih gigiku, ya kan? Sudah bersih, hanya saja saya mau beramal dengan hadits Nabi. Setiap kali berwudu saya bersiwak, sudah bersih. Maka di sini apa? Dia boleh menggunakan tangan kanannya. Adapun kalau seandainya giginya kotor, gitu kan, mau dia bersihkan, maka di sini apa? Dia menggunakan tangan kirinya. Ini untuk pengagungan dengan tangan apa? Tangan kanan, ya. Sama seperti kita, ya kan? Kalau kita makan dengan tangan apa? Kanan. Kalau cebok dengan tangan apa? Tangan kiri. Paham sini? Seperti itu. Temanya saja ini tadi ya, ini pilihan saja. Berarti ini mustahab atau ini wajib, bukan ya? Demikian juga bersiwak ini bukan hanya ma'kulli wudu. Nabi juga katakan
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ketika setiap kali mereka akan sholat. Jadi bersiwak ini ternyata bukan hanya ketika akan berwudu saja, tapi juga apa? Ketika akan sholat. Antum bayangkan kalau seandainya antum bawa siwak, gitu. Setiap kali berwudu antum pakai siwak. Setiap kali sholat antum pakai siwak. Harum itu giginya antum. Harum. Ketika bernapas, tidak malu-malu kita pakai masker, gitu, tutup, gitu. Tidak perlu malu. Kenapa? Bersih kan kita punya gigi, gitu ya? Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan hadits Nabi, kita perhatikan tentang kehidupan Nabi SAW itu, Masya Allah. Mungkin kita akan menjadi orang-orang yang paling bersih, orang-orang yang paling berakhlak, orang-orang yang paling mulia. Ya kan? Baik. Berikutnya di antara hal-hal yang disunahkan, yaitu ghusl yadaini ila rusghaini, mencuci, ini yang terakhir, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini bagian dari sunnah. Apa tadi? Ghusl yadaini ila rusghaini, mencuci kedua telapak tangan, ya kan, sampai di pergelangan tangan. Ini pergelangan kan? Ya? Ini pergelangan tangan. Salatan qabla syuru'i fi ghuslil a'dha'il mutaqaddimah. Mencucinya 3 kali sebelum kita memulai untuk mencuci anggota-anggota wudu yang tadi. Jadi penulis di sini menjadikan mencuci tangan itu di akhir. Masya Allah, bikin bingung ya? Bingung. Tadi kita ulangi lagi, ya kan? Ulangi lagi bahwa hal yang disunahkan yang pertama apa? At-tathlit fi ghairi ra'si. Hanya saja boleh juga apa? Seseorang untuk apa? Untuk marrataini atau marratan. Boleh mencuci 2 kali atau 3 kali. Yang berikutnya di antara hal-hal yang disunahkan tadi apa? Yang disebutkan oleh penulis, itolatul ghurra wa tahjir. Hanya saja kita katakan bahwa hadits ini hadits yang mudraj, ada di situ kalimatnya yang diambil dari kalimat ucapan dari sahabat Abu Hurairah, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bagian dari ijtihad dari Abu Hurairah. Baik. Apa tadi yang ketiga? Takdim as-siwak. Dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan bersiwak. Kemudian yang terakhir yang disebutkan tadi apa? Mencuci tangan sampai pergelangan tangan sebelum memulai mencuci anggota-anggota wudu yang tadi. Nanti kita urutkan dari pertama. Yang pertama ketika kita akan berwudu, apa yang kita lakukan yang pertama? Apa yang kita lakukan pertama? Pertama kita berniat dulu tentunya kan. Niat, kemudian baca basmalah. Baca apa? Basmalah. Kemudian apa? Kemudian dia mencuci kedua tangannya. Cuci kedua tangannya. Dan ini apalagi kalau seandainya dia baru bangun, kan, mencuci kedua tangannya di luar bejana, nggak boleh dalam bejana begini, dalam gayung. Sekarang kita cuci tangan pakai gayung misalnya kan, berwudu pakai gayung, nggak boleh, tapi harus disiram. Ini yang pertama. Dan ini hukumnya apa? Mustahab, sunnah. Apa yang kedua? Dari ketika selesai mencuci tangan, apa lagi? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, kemudian apa? Dikeluarkan lagi. Apa hukum dari berkumur-kumur ini? Mustahab, sunnah. Ya kan? Hukum dari berkumur-kumur ini apa? Mustahab. Baik ya? Adapun hukum dari beristinsyak, menghirup air kemudian mengeluarkannya kembali, itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Karena perintahnya memang jelas. Yang berikutnya, mencuci wajah. Mencuci wajah. Kita sudah jelaskan bahwa batasan wajah dari mana? Dari apa ini? Ubun-ubun sampai dagu. Ini untuk panjangnya. Lebarnya dari mana? Cuping kanan sampai cuping kiri. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan cuma begini saja. Ya. Sebelahnya tidak. Ini tidak. Salah, tidak boleh kayak gitu. Baik ya? Tidak boleh kayak gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ini apa hukumnya tadi? Apa hukumnya? Wajib. Kenapa kita katakan wajib? Karena Allah sendiri yang katakan, faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Asal dari perintah itu apa? Bermakna wajib. Yang berikutnya apa lagi? Setelah kita mencuci wajah, apa lagi? Mencuci kedua tangan. Ingat, mencuci kedua tangan itu dari mana? Dari jari-jari sini, bukan dari sini. Ambil air siram sini, kan? Ini aja. Udah lagi siram sini. Ini tidak salah. Dari mana? Dari sini.
ujung jari. Karena al-yad itu apa? Dari sini sampai sini. Paham betul ya? Tangan itu dari mana? Dari sini sampai sini. Tep ya? Tep. Kalau begitu semuanya mesti dicuci. Tep. Yang berikutnya, apa lagi? Setelah tangan, apa lagi? Apa hukumnya ini? Wajib. Setelah mencuci tangan, apa lagi? Hah? Mengusap kepala. Mengusap kepala. Berapa kali? 1 kali saja. Mengusap kepala 1 kali saja. Ini haditsnya dikatakan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini digambarkan dalam hadits Utsman bin Affan, dan dikatakan bahwasanya annahu dzakara al-masha marratan wahidah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepalanya 1 kali saja. Ingat ya, mengusap kepala itu cuma 1 kali saja, bukan 3 kali, apalagi 4 kali. Baik, selesai mengusap kepala. Mengusap kepala dilanjutkan dengan apa? Mengusap apa lagi? Telinga. Hukum mengusap kepala apa? Wajib. Adapun hukum mengusap telinga apa? Mustahab, sunnah. Jadi ya, hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir apa? Apa? Mencuci kaki. Mencuci kaki sampai ke mata kaki, sampai melewati mata kaki. Yang unik dari sebagian dari kaum muslimin, apalagi di kampung-kampung kayak di kampungku itu, di Buton ya, seorang Buton, masya Allah, itu mereka berwudu dengan leher. Saya juga bingung, maksudnya apa coba? Berwudu habis di mana? Habis di sini gitu kan? Sini habis di sini lagi. Antum pernah lihat yang kayak gituan? Pernah lihat? Hah? Ada orang yang berwudu dia gosok juga, cuci juga lehernya. Pernah lihat? Pernah lihat belum? Belum pernah? Pernah ya, pernah. Di belakang sini. Ketika saya tanya kenapa seperti itu, bilang katanya kita ini kan sering makan yang haram-haram, ya kan, jadi harus dibersihkan juga. Bukan begitu juga, Kes. Bukan begitu. Jadi agama ini dibangun dari apa? Dalil, bukan akal. Agama ini dibangun dari apa? Dalil, bukan akal. Baiknya, baik. Berikutnya ternyata, masya Allah, ada banyak sunnah-sunnah yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Di sini Al-Imam Ibnu Hizam Al-Ba'dani beliau menyebutkan tentang sunnah-sunnah yang tidak disebutkan oleh penulis. Kita tambahkan di sini ya. Yang pertama, takhlilul lihyah. Takhlil lihyah. Ya, tulisnya supaya antum ingat. Takhlilul al-lihyah. Menyela-nyelahi janggut. Kalau janggutnya lebat, macam saya begini tidak ada. Sedikit sekali janggut ya. Tapi kalau macam deng siapa dia? Sibal ya? Deng apa? Ayah. Iya, masya Allah janggutnya tebal. Jadi harus apa? Disela-selahi seperti ini. Nah, itu juga sela-selahi. Tapi kalau yang tipis-tipis kayak kita begini, apa itu? Cukup untuk apa? Dibasahi saja sama air. Yang berikutnya juga apa? Takhlil al-asabi. Ini yang berikutnya apa? 6 ya? 6. Berarti sekarang yang ke-7, takhlil al-asabi, menyela-nyelahi jari-jari. Ini hukumnya apa? Sunnah. Jari-jari kaki ataupun jari-jari tangan, sela-selahi gini. Ya? Ini semuanya ada dalilnya ini. Jangan sampai dia bilang wah bikin-bikin gitu stasnya itu. Enggak ya? Semuanya ada dalilnya. Ya, menyela-nyelahi jari seperti ini. Sekarang orang-orang sekarang kan baru belajar itu menyela-nyelahi jari. Ketika ada corona ya, ada corona baru mereka dianjurkan untuk mencuci tangan dengan bagus. Orang dulu kan begini-begini saja mereka. Ya, ternyata Islam dari jauh hari sudah menjelaskan bagaimana caranya itu mencuci tangan. Bagaimana caranya? Disela-selahi seperti ini. Ya kan? Disela-selahi seperti ini. Ini untuk mencuci tangan. Kaki juga seperti itu. Kalau orang-orang sekarang kan baru belajar sekarang. Kapan itu? Ketika ada corona. Ketika ada corona. Ketika masuk di rumah sakit, wah ternyata begini caranya mencuci tangan. Tapi perhatikan, masya Allah, agama kita dari dulu suajakan. Bagaimana caranya apa? Mencuci tangan. Caranya gimana? Tahlil. Disela-selahi seperti ini. Dan ini tahlil al-asab ya. Ini bisa berubah menjadi wajib. Kapan itu? Ketika air itu tidak bisa masuk di sela-sela jari kecuali dengan cara apa? Disela-selahi seperti ini.
Kalau misalnya kita cuma berwudu misalnya, ya kan, air tidak masuk di sini. Karena mungkin tangannya rapat, kakinya rapat gitu kan. Ada aja orang-orang yang kakinya rapat ya, kakinya agak rapat sedikit. Kalau cuma sekedar disiram begini, kemudian airnya tidak masuk, maka di sini wajib untuk dia menyelah-nyelahinya. Jadi ingat ya, tahlil al-asabi, menyelah-nyelahi jari, itu hukum asalnya apa? Sunnah. Dan bisa menjadi wajib kapan? Ketika air itu tidak bisa masuk di jari-jarinya, di sela-sela jarinya, kecuali dengan cara apa? Menyelah-nyelahinya. Paham di sini? Baik. Yang berikutnya, hal-hal yang disunahkan juga dan dia disebutkan oleh penulis, yaitu apa? Balik fil istinsyaq. Balik fil istinsyaq. Kita tambahkan supaya wudu kita sempurna. Balik fil istinsyaq. Istinsyaq. Kalau yang tanda kayak gini itu artinya titiknya 3 ya. Yang ini titiknya 2. Jangan bingung. Kalau ini artinya sin. Baik ya, namanya khotrikah. Belajarnya juga bikin sakit tangan ya, Masya Allah. Baik, balik fil istinsyaq. Bersungguh-sungguh ketika apa? Menghirup air. Jadi bukan sekedar ambil air gini kan. Cuman gini doang. Nggak boleh, iya kan? Nggak boleh kayak gitu. Tapi apa? Mesti bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq, menghirup air. Dia ambil airnya menggunakan 2 jari, 2 tangannya atau 1 tangannya seperti ini. Dia masukkan air dalam mulutnya, kemudian ada kumur-kumur. Kumur-kumur itu artinya ada gerakan air di situ. Bukan cuma dimasukkan kemudian. Gitu. Paham sini? Tapi apa? Gitu. Digerakkan airnya. Apalagi yang berikutnya? Istinsyaq. Hirup airnya. Sebagian dia masukkan di mulutnya dan sebagian apa? Dia hirup. Nabi katakan baligh fil istinsyaq. Illa idza kana shaiman. Nabi bilang apa? Bersungguh-sungguhlah kalian ketika beristinsyaq, yaitu menghirup air, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa maka istinsyaqnya jangan terlalu apa? Terlalu ditarik betul airnya, ya. Tapi nanti batal wudunya. Yang berikutnya dari hal-hal yang disunahkan adalah ad-dalq. Dalq. Ya, kita selesaikannya malam ini supaya bisa dan berikutnya kita masuk di nawaqidul wudu insyaallah. Ad-dalq. Dalq ini artinya menggosok-gosok. Ya kan? Dalq ini artinya menggosok-gosok. Baik. Hadits yang menjelaskan tentang disunahkannya ad-dalq ini yaitu hadits yang datang dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau katakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya biwudu'in faja'ala an-nabiyyu yadlikum idra'aihi. Katakan utiya an-nabiyya, katakan dalam haditsnya utiya an-nabi al-ma' liwudu'in. Baik. Kemudian fayadlikum dira'aihi. Abdullah bin Zaid mengatakan Nabi SAW didatangkan air untuk berwudu, maka beliau pun menggosok-gosok dira'aihi, menggosok-gosok lengannya, menggosok-gosok apa? Lengannya. Makanya diantara sesuatu yang disunahkan adalah apa? Menggosok-gosok. Ya kan? Dia gosok. Bukan hanya sekedar apa? Ya kan? Buru-buru terlambat sholat, imam sudah mau ruku lagi dia. Jadi buru-buru dia berwudu. Ya kan? Tidak boleh kayak gini. Dia harus bagus-bagus berwudunya. Ya kan? Ya gosok, ya kan? Sampai ada hal-hal yang bisa menghalangi masuknya air wudu di mana? Di tangannya, yang anggota-anggota wudunya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Al-mashu alal imamah au al-khuffain. Di antara sunnah yang berikutnya adalah mengusap di atas imamah. Mengusap di atas imamah. Kita kalau seandainya pakai sorban di Arab lagi umroh misalnya kan. Tapi kalau orang-orang Saudi mereka punya sorban itu cuma diletakkan seperti ini ya.
cuman begini saja, cuman kemudian pakai ikol. Ikol itu yang ada kayak apalagi namanya itu tali gitu di atas kepala, itu namanya ikol. Kalau orang-orang Yaman itu mereka punya sorban lain, mereka diikat di kepala, bukan diletakkan saya seperti ini, tapi diikat, dilipat jadi dua, kemudian dilipat lagi di atas, kemudian diikat begini. Kalau saya bawa sorban bisa ya, nanti kita praktekkan juga bagaimana caranya menggunakan sorban Yaman gitu. Ada ya, saya punya sorban Yaman di rumah. Ya, itu kalau kita pakai sorban, maka disunahkan untuk kita mengusap di atas sorban kita, mengusap di atas apa? Imamah kita. Ya, kita usap seperti yang kita jelaskan bahwa mengusap di sini bisa, kita usap secara keseluruhan dari rambut kita atau secara keseluruhan dari sorban kita atau sebagian dari rambut dan kemudian yang sisanya sorban. Ya. Demikian juga mengusap di atas khuffain, mengusap di atas khuf itu seperti kaos kaki, hanya saja dia terbuat dari kulit, Dan ini dikatakan khuf kalau seandainya dia melewati mata kaki. Khuf itu dikatakan khuf kalau dia melewati mata kaki. Yang di bawah mata kaki disebut apa? Na'lun, sendal. Ya? Sekarang kalau kita menggunakan khuf, misalnya pakai kaos kaki atau pakai sepatu, ya kan? Ketika kita menggunakan sepatu atau kaos kaki ini, kita menggunakan dalam keadaan kita suci, sudah berwudu, gitu kan? Sudah berwudu, kemudian kita pakai kaos kaki, pakai sepatu. Pas tiba waktu sholat, aduh ini kalau lepas lagi sepatu ini repot lagi saya ini, gitu kan? Buka lagi sepatu, buka lagi kaos kaki, gitu kan? Repot lagi, sudah. Di antara hal-hal yang disunahkan juga apa? Mengusap di atas sepatu. Ambil air, usap saya gini. Tidak? Ambil air lagi, usap saya gini. Tidak? Jadi tidak perlu dibasahi semuanya kaos kakinya, dibasahin tuh gini. Tidak perlu. Tidak? Ambil air, usap sedikit. Ambil lagi air, usap lagi. Atau dari kiri, dari kanan ke kiri ya, kanan ke kiri, usap lagi. Faham di sini? Ini untuk memudahkan semuanya, untuk memudahkan kita. Masya Allah, Islam datang dengan penuh kemudahan. Kan? Bayangkan, Masya Allah. Ya? Bagaimana kalau seandainya ada orang yang habis pakai sorban, kemudian dia melepas sorbannya, batal tidak wudunya kira-kira? Atau ketika dia pakai khuf, kaos kaki tadi, dia ngusap di atas kaos kakinya, kemudian sampai sholat dia lepas kaos kakinya, batal tidak kira-kira wudunya? Jawabannya apa? Tidak batal. Jawabannya tidak batal, hanya saja lebih afdolnya kalau dia menggunakannya dalam sholatnya. Itu kesimpulan dari hal-hal yang disunahkan dalam wudu ini. Dia ada berapa sini? Ada 10 semuanya, Masya Allah. Ada 10 hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Hanya saja yang ini ya diperhatikan, itaatul ghurra wa tahjil itu adalah ijtihad dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katakan, man istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al wa tahjilahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang gurahnya sampai ke atas ketika dia mencuci wajahnya, sampai ke betis ketika dia mencuci kakinya, maka hendaknya dia lakukan. Ini apa? Ijtihad dari siapa? Abu Hurairah. Ya, bukan bagian dari hal-hal yang disunahkan. Itu semua pembahasan tentang al-mustahabbat fil wudu, hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa kita amalkan, kemudian kita ajarkan lagi kembali untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, agar supaya nantinya hal ini bisa menjadi amal jariah kita. Amal jariah kita. Nabi bilang apa? Nabi katakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath." Jika telah meninggal ibnu Adam, anak Adam, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Yang antaranya apa? Al-ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ini diantaranya. Antum pulang, antum ajarkan keluarganya kita semuanya, beginilah caranya berwudu yang benar. Ini wajib-wajibnya, ini sunnah-sunnahnya. Dalam keadaan antum yakin ini dari Nabi, pahala, Masya Allah. Pahala ya. Lain itu beda rasanya antara orang-orang yang berwudu karena melihat orang lain berwudu, oh begini tahu caranya berwudu ini.
tanpa dia tahu bahwa ini jelas datang dari Nabi, itu beda rasanya. Makanya orang-orang itu ketika dia beramal, ya kan, itu disesuaikan dengan apa? Niatnya, dan niatnya tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Paham dalam sini? Ketika takbir Allahu Akbar, ada satu lagi Allahu Akbar, sama-sama bertakbir, sama-sama sholat di saf yang sama, saf pertama. Tapi yang satunya ketika dia bertakbir penuh dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan. Dia tahu bahwa ini merupakan rukun sholat, dimulai dengan takbir. Yang satunya karena memang seperti itu sholat itu. Beda pahalanya. Ya kan? Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita amalkan, kita ajarkan supaya hal ini juga bisa menjadi pahala jariah buat kita semuanya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan ambil nawaqidul wudu, pembatal dari wudu insyaallah.